Oke, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Andres Tanggang, kemudian ada Ahmad Zulfikar, Navaldi Izuka, dan Ziyad Yaski. Di sini kami akan menjelaskan program apa yang akan kami buat dan menjelaskan bagaimana kami menyusun coding-coding dan semuanya akan dijelaskan di dalam video ini. Jadi, program yang akan kami buat di sini adalah program seperti ATM tapi berbentuk sederhana dengan dua menu, yaitu mengecek saldo dan mengtransfer. Nanti kami membuat rekening virtualnya dengan sederhana. Terus di sana juga ada nama pemilik, PIN-nya, dan nomor rekening, juga saldonya. Semuanya itu, semua data itu memakai bermacam-macam tipe data, fungsi, dan masih banyak lainnya. Jadi cara kerjanya itu nantinya ketika memasukkan ID, atau kalau di dunia nyata itu seperti kartu ATM. Jadi di sini kita menggunakan ID saja. Kemudian setelah memasukkan ID, barulah memasukkan PIN. Kemudian di situ keluar identitas pemilik dari ID dan PIN tersebut. Setelah itu, setelah mereka memasukkan ID dan PIN tadi, kemudian muncul menu dengan mengeluarkan dua menu, yaitu mengecek saldo dan mentransfer. Untuk pilihan pertama, mengecek saldo, itu sudah sesuai dengan data yang telah kami tuliskan di sini. Kemudian jika ia memilih pilihan kedua, yaitu mentransfer, nanti saldo yang akan ditransferkan itu akan berkurang setelah ia melakukan transfer. Kemudian lalu setelah itu mengecek saldo kembali, itu akan berkurang. Ya, kira-kira seperti itulah bagaimana jalannya program kami nantinya. Program kami diawali dengan pagar include, buka kurung IOStream. Pagar include menggunakan pagar, karena hal ini berarti kalimat yang diawali pagar tidak dieksekusi. Kemudian buka kurung IOStream. IOStream ini adalah file spesifik yang merupakan standar library untuk input atau output pada C++. File ini harus disertakan karena fungsinya akan digunakan nanti dalam program. Kemudian ada using namespace std. Using namespace std merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan fungsi, kelas, atau file yang terdapat dalam namespace std. Contoh yang memakai using namespace std adalah sin dan cout. Kemudian ada integer main. Integer adalah salah satu tipe data numerik yang memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam bentuk bulat. Kemudian lanjutannya ada main, buka kurung. Pernyataan ini mendeklarasikan fungsi utama bahwa suatu program C++ dapat berisi banyak fungsi. Jadi di sini program harus memiliki sebuah fungsi utama, yaitu integer main ini. Kemudian float. Float adalah tipe data numerik yang memungkinkan untuk menyimpan nilai dalam memori bersifat bilangan pecahan atau real. Kemudian ada tipe data char. Char adalah tipe data yang memungkinkan kita untuk memesan memori berformat teks dengan karakter tunggal. Kemudian ada string. String merupakan tipe data teks yang memungkinkan kita menyimpan nilai dengan bentuk kumpulan dari karakter. Kemudian ada for. For berfungsi untuk melakukan pengeksekusian beberapa pernyataan secara berulang-ulang atau looping. For di sini membutuhkan 3 statement atau 3 kondisi untuk menjalankan perintahnya. Atau 3 statement ini bisa disebut dengan parameter. Kemudian ada if. If adalah sebuah syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan perintah-perintah yang ada dalam pernyataan if. Jadi setiap if, maka di sampingnya akan ada perintah. Kemudian ada else. Else adalah kata kunci yang akan digunakan untuk menjalankan sebaris atau blok perintah jika ekspresi yang ada di dalam if tidak memenuhi syarat. Nah, ketika perintah yang ada di dalam if tidak sesuai, maka ia akan berlanjut ke else. Begitu hingga perulangannya menemukan hasil yang benar.
Kemudian ada while. While pada perulangan while, variabel yang akan digunakan untuk ekspresi harus dideklarasikan dan diberi nilai sebelum pernyataan while. Sama seperti for, tetapi while di sini hanya menggunakan satu statement. Kemudian ada do. Do menjalankan semua perintah yang ada di dalam blok sebelum memeriksa ekspresi dan diakhiri dengan titik koma. Jadi ketika perintah yang ada di dalam if atau else berhasil ditemukan atau berhasil dijalankan, maka perintah tadi akan meneruskan ke do dan melakukan sesuatu ketika perintah itu telah berhasil. Setelah kami menjelaskan apa saja yang akan digunakan di dalam program kami, kemudian kami akan menjelaskan bagaimana isi program atau cara kerjanya di dalam program kami. Di sini kami menggunakan integer untuk pendeklarasian x, check, loop, rect underscore 7, pilih, loop 2, proses, check 2, loop 3, t, loop 4, y, z, dan k. Kemudian untuk pendeklarasian j underscore saldo kami menggunakan tipe data float. Untuk pendeklarasian pilih 2 kami menggunakan char. Kemudian di sini ada tipe data string untuk pendeklarasian dari array yang bernama nomor ID, nama, PIN, dan nomor rekening. Untuk deklarasi saldo kami menggunakan float. Saldo juga sama, adalah nama array. Karena di dalam nomor ID, nama, PIN, nomor rekening, dan saldo ini akan ada data-data yang bersifat jamak atau banyak. Jadi kami menggunakan array. Setelah itu, program kami akan diawali dengan output perintah masuk ke nomor ID Anda, kemudian ada inputannya nomor ID. Nomor ID-nya ini harus sesuai dengan apa yang telah kami tuliskan di dalam array nomor underscore ID. Setelah memasukkan nomor ID, di sini ada perintah ada sebuah perulangan untuk memastikan jika nomor ID yang diinput sesuai dengan nomor ID yang ada di dalam array. Ketika nomor ID tadi sudah sesuai, maka dia akan melanjutkan ke do, yaitu yang berisi silahkan masukkan PIN Anda, lalu ada inputan untuk memasukkan PIN. Nah, PIN yang harus diinputkan juga harus sesuai dengan PIN yang ada di dalam array. Tetapi jika PIN yang dimasukkan tidak sesuai, maka dia akan mengeluarkan sebuah outputan, yaitu PIN Anda salah. Ketika mengetahui itu, maka user diminta untuk memasukkan kembali PIN yang benar. Setelah itu, maka berlanjut ke ulangan if kembali. Jika yang PIN yang dimasukkan sesuai dengan PIN yang di dalam array, maka dia akan meneruskan dengan do untuk mengeluarkan program. Oke, di sini ada if buka kurung pilih lebih dari 2 atau pilih kurang dari 1. Jika user menginputkan kurang dari 1 atau lebih dari 2, maka program akan otomatis keluar dengan sendirinya. Jika memilih program yang pertama, maka di sini akan mengoutput jumlah saldo Anda sesuai dengan nama, nomor ID, dan PIN yang telah diinputkan tadi. Itu akan mengeluarkan saldo yang sama dengan sesuai dengan informasi yang telah dimasukkan. Nah, ketika mengetahui jumlah saldonya, kemudian di bawahnya akan keluar kembali untuk menanyakan apakah Anda ingin kembali ke menu utama. Kemudian ada pilihan kembali. Jika ingin kembali ke menu utama, kita diharuskan untuk ketik Y. Jika ingin keluar, kita ketikkan N. Nah, di sini ada sin, yang artinya kita harus menginputkan. Kemudian di sini ada jika if pilih 2 sama dengan N, maka program akan otomatis keluar.
jika pilih 2 tidak sama dengan Y, maka otomatis program juga akan keluar. Terus di bawahnya, jika pilih 2 tidak sama dengan N, maka program juga akan keluar. Tapi jika pilih 2 sama dengan Y atau otomatis akan kembali ke menu utama. Setelah kembali ke menu utama, mungkin user akan memilih ke pilihan kedua. Di pilihan kedua ini ada menu untuk melakukan transfer saldo ke rekening lainnya. Hal pertama yang akan dilihat di sini adalah cout, masukkan jumlah yang ingin ditransfer. Kemudian ada inputan untuk memasukkan jumlah saldo. Nah, jika jumlah inputan saldo lebih besar daripada saldo yang ada di dalam array, maka akan keluar peringatan jumlah saldo Anda dan akan ada keluar kembali peringatan saldo Anda tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Masukkan saldo yang benar. Hal itu akan berulang-ulang sampai akhirnya jumlah saldo yang diinputkan berada di bawah jumlah dari saldo yang ada di dalam array. Nah, jika sudah tepat atau benar, maka ia akan berlanjut untuk meminta kembali user memasukkan nomor rekening tujuan. Nah, di situ juga tersedia input untuk nomor rekening. Nomor rekening yang dimasukkan juga harus sesuai dengan data yang ada di dalam array. Jika user salah memasukkan nomor rekening, maka akan keluar peringatan seperti ini. Nomor rekening tidak dapat ditemukan, silakan masukkan kembali dengan nomor rekening yang benar. Tetapi jika user memasukkan dengan benar, maka program melanjutkan eksekusinya. Jadi saldo pemilik rekeningnya yang dituju akan bertambah sesuai dengan jumlah yang ditransfer. Maka pemilik ID yang mentransfer saldo akan berkurang sesuai jumlah yang telah ditransfer. Setelah itu, maka akan keluar output yang menandakan transaksi telah berhasil. Kemudian ada pilihan jika ingin kembali ke menu utama, lalu user memilih jika ingin kembali ke menu bisa langsung mengetik Y, jika tidak atau ingin keluar maka user bisa mengetik sembarang. Di bawahnya akan tersedia inputannya. Di bawahnya lagi ada if, jika pilih 2 tidak sama dengan Y, maka program akan keluar. Lalu ada else, jika pilih 2 sama dengan Y, program akan berlanjut dan kembali ke menu utama. Oke, itulah kira-kira beberapa penjelasan tentang bagaimana cara kerja program kami. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Nah, ini adalah yang di sebelah kanan adalah data-data yang ada di dalam array yang akan diinputkan, tentunya nomor ID, PIN, nomor rekening, dan saldo. Di sini programnya kita coba untuk build atau compile. Setelah itu kita coba jalankan programnya, masukkan nomor ID. Contoh yang saya pakai di sini adalah nomor ID Andre itu 6602. Kemudian kita diminta untuk memasukkan PIN. PIN Andre di sini adalah 666. Oke. Bagaimana jika PIN-nya salah? Nah, dia akan mengeluarkan peringatan bahwa PIN salah. Maka kita diminta untuk memasukkan PIN yang benar. Kita coba masukkan PIN yang benar, maka ia akan mengeluarkan program yang berisi 2 pilihan. Kita coba ke pilihan yang pertama untuk mengecek saldo apakah sama dengan data yang ada di sebelah kanan. Kita coba lihat, maka kita coba pilih klik 1, saldo Anda 150 sesuai dengan data yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian kita coba close programnya, ketik N untuk mengeluarkan. Setelah itu kita akan mencoba pilihan yang kedua. Di sini kita masih memasukkan nomor ID yang sama, nomor PIN yang sama. Kita mencoba untuk ke pilihan kedua. Di sini pilihan kedua itu mentransfer, karena kita tahu saldo yang ada di dalam ID Andre itu 150, jadi kita harus memasukkan saldo kurang dari 150. Tapi bagaimana jika kita memasukkan data dengan lebih? Contohnya 160, maka di sini akan ada peringatan jumlah saldo Anda 150, saldo Anda tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Masukkan saldo yang benar. Maka di sini kita diminta untuk memasukkan saldo yang benar.
untuk dikirim, contohnya itu 50. Masukkan nomor rekening tujuan. Di sini kita coba masukkan nomor rekening yang salah, maka dia akan mengeluarkan peringatan seperti ini. Nomor rekening tidak dapat ditemukan, silahkan masukkan kembali dengan nomor rekening yang benar. Maka kita coba di sini dengan nomor rekening yang benar. Contohnya kita akan kirim ke data Ziad, rekening Ziad 1801 5520 1099. Nah, transaksi berhasil. Di sini kita akan ditanyakan untuk kembali ke menu utama. Ketik iya untuk ingin kembali, ketik sembarang huruf jika ingin keluar, kita klik sembarang huruf untuk keluar. Oke, begitulah kira-kira jalannya program kami. Terima kasih telah atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih semuanya.